Turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman adalah salah satu keyakinan besar dalam Islam yang telah disebutkan dalam banyak hadis sahih dan menjadi bagian penting dari pembahasan para ulama sepanjang sejarah. Dalam pandangan Islam, Isa putra Maryam bukanlah Tuhan dan bukan pula anak Tuhan, melainkan seorang nabi dan rasul yang mulia yang diutus untuk Bani Israel. Kehidupan Isa ditutup bukan dengan kematian di tiang salib, sebagaimana yang diyakini dalam tradisi Nasrani, melainkan dengan diangkatnya beliau ke langit oleh Allah dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, keberadaan Isa di akhir zaman diyakini sebagai tanda besar dari semakin dekatnya hari kiamat. Para ilmuwan Muslim dari berbagai generasi telah meneliti, menafsirkan, dan menjelaskan detail mengenai turunnya Isa dengan mengacu pada nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat kepada Allah. Hal ini menjadi dasar yang kokoh bagi keyakinan umat Islam bahwa Isa masih hidup hingga saat ini dan akan turun kembali menjelang kiamat. Ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah firman Allah dalam surah An-Nisa yang menegaskan bahwa mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka, dan Allah telah mengangkatnya kepada dirinya. Ayat ini dipahami oleh para mufasir Muslim sebagai penjelasan bahwa Isa tidak mengalami kematian normal di bumi, melainkan ditangguhkan hidupnya hingga akhir zaman. Selain itu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa Isa akan turun menjelang berakhirnya kehidupan dunia. Beliau akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain berwarna kekuningan. Kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat, dan dari kepalanya akan menetes air seolah baru saja mandi. Hadis ini menjadi dasar utama dalam penjelasan detail mengenai keadaan turunnya Isa di bumi. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa turunnya Isa memiliki hikmah yang besar. Pertama, untuk membantah keyakinan orang Yahudi dan Nasrani yang menyelewengkan fakta tentang beliau. Kedua, untuk menegakkan kebenaran Islam dan menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah serta pengikut syariat Nabi Muhammad. Ketiga, untuk memimpin umat manusia pada satu agama yang benar di bawah panji tauhid. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa turunnya Isa adalah sebuah kepastian yang telah Allah tetapkan. Menurut beliau, turunnya Isa adalah salah satu tanda besar hari kiamat yang disebut dengan tanda kubra. Ketika beliau turun, dunia sedang berada dalam masa fitnah yang besar. Munculnya Dajjal yang membawa kekacauan dan menyesatkan banyak manusia dengan fitnahnya. Isa kemudian turun dengan membawa misi khusus untuk menghancurkan Dajjal, meluruskan akidah manusia, dan menegakkan keadilan di bumi. Ibn Katsir menegaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal ini karena hadisnya mencapai derajat mutawatir. Al-Imam An-Nawawi juga memberikan keterangan dalam syarah hadis Syahih Muslim. Menurut beliau, turunnya Isa merupakan perkara yang wajib diimani karena sudah disebutkan secara jelas dalam riwayat sahih. Beliau juga menegaskan bahwa Isa akan turun sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat baru. Isa akan menegakkan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan jizyah. Semua itu menjadi bukti bahwa yang benar adalah Islam dan bahwa Isa tidak datang sebagai Tuhan atau penebus dosa, melainkan sebagai hamba Allah yang patuh kepadanya. Para ulama juga menjelaskan bahwa Isa akan hidup di bumi setelah turun dalam jangka waktu tertentu. Beliau akan menikah, memiliki keturunan, dan memimpin manusia dengan keadilan. Pada masa itu, bumi akan dipenuhi keberkahan, keamanan, dan kedamaian. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perang besar, bahkan hewan buas akan jinak dan hidup berdampingan dengan manusia. Hal ini digambarkan dalam riwayat bahwa masa tersebut
adalah masa kemakmuran yang luar biasa, sehingga satu biji buah delima dapat dimakan bersama oleh banyak orang karena ukurannya yang besar. Setelah masa kepemimpinan Isa selesai, beliau akan meninggal dengan kematian normal, disalatkan oleh umat Islam, dan dikuburkan sebagaimana manusia lainnya. Dalam pandangan ulama kontemporer, turunnya Isa juga dilihat sebagai simbol penting persatuan umat manusia. Mereka menjelaskan bahwa di tengah konflik global, kerusakan moral, dan krisis keimanan, turunnya Isa adalah jawaban bagi kerinduan manusia akan keadilan dan kebenaran. Isa akan menolak segala bentuk penyembahan terhadap dirinya, menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, serta meniadakan segala bentuk penyimpangan akidah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan cara ini, Isa bukan hanya nabi bagi umat terdahulu, tetapi juga saksi kebenaran Islam yang final. Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa menjelaskan bahwa keyakinan tentang turunnya Isa merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menolak pandangan kelompok yang mengingkari turunnya Isa dengan alasan akal atau logika. Menurutnya, akidah Islam tidak bisa dipisahkan dari nas sahih, dan turunnya Isa adalah perkara gaib yang wajib diterima sebagaimana adanya. Beliau juga menegaskan bahwa hikmah Allah mengangkat Isa ke langit dan menurunkannya kembali adalah untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah, sekaligus sebagai penutup bagi perjalanan sejarah manusia sebelum kiamat. Sebagian ulama lain seperti Al-Qurtubi menafsirkan bahwa turunnya Isa adalah bentuk pemuliaan Allah kepada beliau. Isa tidak dibiarkan menjadi bahan ejekan orang Yahudi yang menuduhnya sebagai tukang sihir atau orang yang mati hina di tiang salib, tetapi justru Allah mengangkatnya dan menurunkannya kembali di saat manusia sangat membutuhkan pemimpin yang adil. Dengan demikian, kedudukan Isa tetap terjaga dan kehormatan beliau semakin tinggi di sisi Allah. Para ulama sufi juga memberikan tafsiran spiritual bahwa turunnya Isa adalah tanda bahwa kebenaran dan kasih sayang Allah akan menguasai bumi sebelum tibanya kehancuran akhir. Isa dalam pandangan mereka adalah lambang kesucian hati dan penolak fitnah, sehingga kedatangannya adalah cahaya yang menyingkap kegelapan fitnah Dajjal. Dengan demikian, dalam pandangan ilmuwan Muslim, turunnya Isa Al-Masih bukan sekadar cerita masa depan, melainkan janji Allah yang pasti akan terjadi. Keyakinan ini dibangun di atas dasar wahyu, diperkuat dengan riwayat mutawatir, serta dianalisis dengan penjelasan para ulama besar. Isa adalah Nabi Allah yang mulia, yang akan kembali untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kebatilan, meluruskan akidah, dan mempersiapkan umat manusia menuju peristiwa besar berikutnya, yaitu tiupan sangkakala dan tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu, turunnya Isa tidak boleh dipandang hanya sebagai simbol atau alegori, melainkan sebuah kenyataan yang akan menjadi saksi terakhir bahwa semua nabi membawa risalah yang sama, yaitu tauhid, dan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah penutup bagi semua ajaran yang ada sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman memiliki dimensi kosmologis yang sangat penting. Mereka menjelaskan bahwa kemunculan Isa bukan hanya untuk memperbaiki akidah manusia, tetapi juga berkaitan dengan tatanan alam dan keseimbangan dunia. Dalam perspektif hadis dan tafsir, sebelum Isa turun, terjadi gejolak besar di dunia, berupa peperangan, krisis moral, penipuan agama, dan kejahatan yang merajalela. Hal ini sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa dunia akan dipenuhi kezaliman dan Dajjal akan menyesatkan banyak manusia. Para ulama kontemporer memaknai hal ini sebagai peringatan bagi umat manusia bahwa turunnya Isa adalah bentuk intervensi ilahi
untuk mengembalikan keseimbangan dan menegakkan keadilan. Ilmuwan Muslim juga membahas tentang sifat-sifat Isa ketika beliau turun ke bumi. Isa akan muncul sebagai seorang manusia yang memiliki kewibawaan luar biasa, namun tetap tunduk pada syariat Nabi Muhammad. Beliau tidak membawa kitab baru dan tidak mengubah hukum Allah yang telah diturunkan, tetapi menegakkan hukum Islam dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa turunnya Isa bukan sebagai pemimpin agama baru, melainkan sebagai peneguh kebenaran dan pemimpin moral yang menuntun manusia kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks ini, beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa turunnya Isa adalah bentuk demonstrasi nyata tentang prinsip tauhid dan penolakan terhadap kesyirikan, sehingga semua orang akan melihat dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang menyeleweng. Para ilmuwan juga menekankan aspek sosial dari turunnya Isa. Beliau akan menjadi pemersatu umat manusia yang terpecah oleh konflik dan perbedaan. Turunnya Isa akan menghapuskan perpecahan ras, suku, dan agama yang selama ini menjadi sumber konflik di muka bumi. Isa akan memimpin manusia dengan adil dan bijaksana sehingga tercipta perdamaian dan kesejahteraan yang merata. Para mufasir menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi hamba-hambanya, bahwa dalam kondisi dunia yang kacau, Allah tetap memberikan pemimpin yang mampu mengembalikan kebaikan dan ketertiban. Dari sisi sejarah, para ilmuwan Muslim melihat turunnya Isa sebagai penutup dari misi kenabian secara global. Semua nabi sebelumnya diutus untuk umat tertentu, sedangkan Isa turun di akhir zaman sebagai bukti bahwa ajaran semua nabi mengarah pada satu tujuan, yaitu pengesaan Allah. Para ulama menekankan bahwa Isa akan menegakkan hukum Allah secara keseluruhan, menghancurkan simbol-simbol kesesatan seperti salib dan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran tauhid, serta menghapuskan kebiasaan yang merugikan manusia. Dengan demikian, turunnya Isa adalah momentum penegasan kebenaran Allah yang tidak terbantahkan, sekaligus penutup bagi kesalahan dan penyelewengan yang terjadi di muka bumi. Para ilmuwan kontemporer juga membahas turunnya Isa dari sudut pandang etika dan moral. Isa akan menjadi teladan tertinggi dalam kepemimpinan yang adil, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Beliau tidak akan menindas siapapun, tetapi menghancurkan kebatilan yang menyesatkan manusia. Hal ini menekankan bahwa keadilan bukan sekadar hukum, tetapi mencakup etika, moralitas, dan keseimbangan dalam masyarakat. Umat manusia akan melihat contoh nyata dari kepemimpinan yang bersih, dari keserakahan, ketamakan, dan ambisi duniawi. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga menafsirkan bahwa turunnya Isa memiliki implikasi spiritual bagi umat Islam. Isa akan menegaskan kembali prinsip-prinsip tauhid, menyempurnakan akidah, dan memperkuat keimanan umat Islam. Dalam hal ini, turunnya Isa dianggap sebagai manifestasi kasih sayang Allah bagi manusia, bahwa ketika fitnah Dajjal melanda, Allah tetap menghadirkan hambanya yang mulia untuk membimbing manusia kembali ke jalan yang benar. Para ulama menjelaskan bahwa momen ini bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga simbol bahwa kebenaran akan selalu tegak meskipun diselimuti kekacauan. Para ilmuwan juga membahas hubungan turunnya Isa dengan fenomena alam dan tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis disebutkan bahwa Isa akan turun ketika dunia berada dalam keadaan sulit dan manusia mengalami kesulitan besar. Fenomena alam yang terjadi di sekitar masa itu akan menunjukkan tanda-tanda dari Allah, termasuk kekacauan sosial, perang, bencana alam, dan gangguan moral. Isa turun untuk memperbaiki tatanan tersebut, membawa keseimbangan, serta menegakkan keadilan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa hal ini bukan hanya soal fisik atau politik, tetapi juga soal tegaknya hukum Allah dan kebenaran moral di bumi. Selain itu,
Beberapa ilmuwan menekankan pentingnya pemahaman akidah ketika membahas turunnya Isa. Mereka menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Trinitas. Turunnya Isa menegaskan prinsip monoteisme dalam Islam. Isa akan menolak penyembahan terhadap dirinya dan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dengan demikian, turunnya Isa bukan hanya tentang fenomena masa depan, tetapi juga menjadi pelajaran abadi tentang tauhid dan ketauhidan yang harus dipahami oleh semua manusia. Ini menjadi pembeda yang sangat jelas antara pandangan Islam dan ajaran agama lain mengenai Isa. Para ilmuwan juga menyoroti bahwa turunnya Isa di akhir zaman memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik dan sosial di dunia. Isa akan memimpin umat manusia dalam kerangka hukum Allah, menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan memperbaiki tatanan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan bijaksana, dunia akan memasuki masa damai dan sejahtera yang sebelumnya sulit dicapai karena konflik, perang, dan penyelewengan moral. Hal ini menegaskan bahwa turunnya Isa adalah solusi ilahi terhadap krisis global, bukan sekadar peristiwa spiritual. Selain itu, para ilmuwan menekankan bahwa turunnya Isa adalah bentuk kesinambungan misi kenabian. Semua nabi sebelumnya diutus untuk mengajarkan manusia tentang kebenaran dan tauhid, dan Isa datang sebagai penegas akhir sebelum kiamat. Dengan demikian, manusia akan melihat kesatuan pesan para nabi dan keselarasan hukum Allah. Isa tidak datang untuk mengganti syariat Nabi Muhammad, tetapi untuk menegakkannya dengan sempurna, sehingga manusia bisa kembali kepada jalan yang lurus. Para ulama menyimpulkan bahwa turunnya Isa adalah bukti bahwa Allah senantiasa menjaga kebenaran dan menegakkan keadilan bagi hamba-hambanya di setiap zaman. Dengan demikian, turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman bukan sekadar ramalan, melainkan keyakinan yang memiliki dimensi akidah, moral, sosial, spiritual, dan kosmologis. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa peristiwa ini adalah wujud nyata dari kehendak Allah untuk menegakkan kebenaran, memperbaiki dunia, dan mempersiapkan manusia menghadapi hari kiamat. Isa akan menjadi pemimpin yang adil, teladan moral, dan penegak syariat, membawa manusia kembali kepada tauhid dan menegakkan keadilan di bumi. Turunnya Isa adalah tanda kasih sayang Allah, manifestasi keadilan ilahi, dan bukti bahwa kebenaran akan selalu tegak meskipun diselimuti oleh fitnah dan kebatilan. Para ilmuwan Muslim juga mengaitkan turunnya Isa Al-Masih dengan fenomena sosial dan budaya yang terjadi menjelang akhir zaman. Mereka menekankan bahwa kemunculan Isa bukan hanya sekadar fenomena fisik atau spiritual, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan moral, sosial, dan politik umat manusia. Menurut para ulama, pada masa sebelum turunnya Isa, manusia akan berada dalam kondisi penuh fitnah, penyelewengan akidah, kekacauan moral, dan dominasi kezaliman. Mereka menjelaskan bahwa turunnya Isa adalah bentuk intervensi ilahi untuk memulihkan tatanan yang rusak, menegakkan keadilan, dan menuntun manusia kembali kepada prinsip kebenaran yang hakiki. Dalam konteks ini, turunnya Isa bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia sebagai tanda bahwa keadilan dan kebenaran adalah prinsip universal yang harus ditegakkan. Para ilmuwan Muslim modern melihat turunnya Isa juga sebagai momentum penting dalam dimensi spiritual umat manusia. Mereka menekankan bahwa Isa akan menegaskan kembali keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyimpangan tauhid yang telah menyebar di masyarakat. Menurut mereka, turunnya Isa akan memperlihatkan secara nyata perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Semua bentuk penyembahan yang menyeleweng, semua praktik yang bertentangan dengan syariat Allah, dan semua sistem yang menindas manusia akan dihancurkan. Isa akan muncul sebagai figur moral dan spiritual yang sempurna,
teladan bagi manusia dalam menegakkan hukum Allah dan sebagai simbol rahmat ilahi yang memulihkan keseimbangan dunia yang kacau. Selain itu, para ulama menekankan bahwa turunnya Isa memiliki implikasi etis yang mendalam. Isa akan menjadi teladan tertinggi dalam kepemimpinan yang adil, yang menolak keserakahan, kekuasaan yang menindas, dan ambisi duniawi. Beliau akan menegakkan keadilan secara menyeluruh, bukan hanya hukum secara formal, tetapi juga prinsip moral dan kesejahteraan sosial. Ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang bersih dari nafsu dunia dan penuh dengan prinsip kebenaran. Isa akan memulihkan nilai-nilai moral yang telah hilang, menuntun manusia untuk hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menegakkan hak-hak sesama manusia. Para ulama juga membahas hubungan turunnya Isa dengan fenomena alam dan tanda-tanda kiamat yang akan menyertainya. Sebelum turunnya Isa, dunia akan dilanda konflik besar, kekacauan sosial, dan peperangan yang merata. Fenomena alam seperti bencana, kekeringan, wabah, dan gangguan ekologis akan semakin intens. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, hal ini menunjukkan bahwa turunnya Isa bukan hanya jawaban bagi krisis moral dan spiritual, tetapi juga sebagai bentuk intervensi ilahi untuk memperbaiki tatanan dunia secara menyeluruh. Isa akan membawa keseimbangan kembali, menegakkan hukum Allah, dan memberikan ketentraman bagi manusia sehingga bumi kembali ke kondisi aman dan harmonis. Beberapa ilmuwan juga menekankan bahwa turunnya Isa adalah bentuk kesinambungan misi para nabi. Semua nabi diutus untuk mengajarkan tauhid, kebenaran, dan moralitas, tetapi Isa turun di akhir zaman sebagai penegas kebenaran sebelum tibanya kiamat. Hal ini menegaskan bahwa misi para nabi adalah satu kesatuan yang tidak terputus. Isa akan menegakkan ajaran Nabi Muhammad dengan sempurna, memperbaiki kesalahan umat manusia, dan menghapuskan praktik-praktik yang menyeleweng dari syariat Allah. Dengan demikian, turunnya Isa menjadi bukti bahwa Allah senantiasa menjaga kebenaran, menegakkan keadilan, dan mempersiapkan manusia untuk menghadapi peristiwa terbesar dalam sejarah, yaitu hari kiamat. Dalam pandangan sebagian ilmuwan kontemporer, turunnya Isa juga memiliki dimensi psikologis bagi umat manusia. Kehadirannya akan memberikan harapan dan menenangkan hati manusia yang resah dan putus asa karena fitnah, ketidakadilan, dan krisis moral. Isa akan menjadi simbol kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan umat manusia dalam kesesatan dan kekacauan. Kehadiran beliau di bumi akan membangkitkan keimanan, menumbuhkan kesadaran moral, dan menegaskan bahwa jalan Allah adalah jalan yang benar. Para ulama menekankan bahwa hal ini menunjukkan dimensi kasih sayang Allah yang tak terbatas, bahwa ketika manusia berada dalam kebingungan dan kesulitan, Allah menghadirkan hambanya yang mulia untuk membimbing mereka. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti aspek sosial dari turunnya Isa yang akan menghapuskan perpecahan, konflik ras, suku, dan budaya. Isa akan mempersatukan umat manusia dalam prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Beliau akan menegakkan hukum Allah secara merata, meniadakan praktik diskriminatif, dan memperbaiki hubungan antar manusia. Masa kepemimpinannya akan membawa kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan, sehingga manusia dapat hidup dalam harmoni, bebas dari penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa turunnya Isa bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga intervensi praktis Allah untuk memperbaiki tatanan sosial dan moral di dunia. Dari perspektif akidah, para ilmuwan menekankan bahwa Isa menegaskan kembali prinsip monoteisme. Beliau akan menolak penyembahan terhadap dirinya dan menegaskan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Dengan demikian, turunnya Isa adalah pengingat nyata bahwa tauhid adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh semua manusia. Hal ini membedakan pandangan Islam tentang Isa dari keyakinan agama lain yang menempatkan Isa sebagai Tuhan
atau bagian dari kesatuan ilahi. Isa akan menegakkan prinsip tauhid, meluruskan akidah manusia, dan menghapuskan penyimpangan spiritual yang telah ada selama berabad-abad. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa turunnya Isa adalah tanda bagi manusia untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Kehadirannya akan menunjukkan mana tindakan yang benar dan mana yang salah, mana keadilan yang sejati dan mana kebatilan yang menyesatkan. Isa akan menegakkan hukum Allah dengan penuh keadilan, menghancurkan praktik yang menipu manusia, dan membimbing mereka kembali ke jalan kebenaran. Dengan demikian, turunnya Isa bukan hanya peristiwa masa depan, tetapi pelajaran abadi tentang moral, spiritualitas, dan kepemimpinan yang adil, yang menjadi pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Para ulama menyimpulkan bahwa turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman adalah peristiwa penting yang mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Hal ini memiliki implikasi spiritual, sosial, moral, etis, kosmologis, dan akidah. Isa akan menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, mempersatukan umat manusia, menegakkan hukum Allah, dan memberikan contoh kepemimpinan yang adil. Turunnya Isa adalah bukti kasih sayang Allah, penegasan keadilan ilahi, dan tanda bahwa meskipun manusia terjerumus dalam kesesatan, Allah selalu menyediakan jalan untuk kembali ke kebenaran. Isa Al-Masih akan menjadi simbol harapan, teladan moral, dan pemimpin spiritual yang menyelamatkan manusia dari fitnah besar sebelum tibanya hari kiamat. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa turunnya Isa Al-Masih memiliki implikasi teologis yang sangat dalam terkait hubungan manusia dengan Allah. Mereka menjelaskan bahwa kemunculan Isa di akhir zaman adalah manifestasi nyata dari rahmat Allah bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, turunnya Isa bukan hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjadi bukti bahwa Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya, menegakkan keadilan, dan menyediakan pemimpin yang mampu membimbing manusia kembali ke jalan yang lurus. Para ulama menekankan bahwa melalui peristiwa ini, manusia dapat memahami keterkaitan antara wahyu, kenabian, dan hikmah ilahi yang melampaui batas waktu serta ruang. Beberapa ilmuwan Muslim kontemporer menafsirkan bahwa turunnya Isa juga berkaitan dengan konsep penyucian moral umat manusia. Mereka menjelaskan bahwa sebelum turunnya Isa, manusia akan berada dalam kondisi krisis etika yang luar biasa, di mana kebohongan, pengkhianatan, kezaliman, dan keserakahan menjadi norma. Turunnya Isa akan menghapus semua praktik yang menyimpang dan mengembalikan manusia kepada prinsip-prinsip moral yang sejati. Para ulama menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga mencakup etika, spiritualitas, dan kesadaran moral yang mendalam. Isa akan menjadi teladan tertinggi bagi manusia dalam menegakkan moralitas dan menentang semua bentuk kezaliman. Para ilmuwan juga membahas hubungan turunnya Isa dengan fenomena geopolitik dan sosial yang akan terjadi di bumi. Mereka menekankan bahwa Isa tidak hanya muncul untuk memimpin secara spiritual, tetapi juga untuk menegakkan tatanan sosial yang adil. Dalam pandangan ini, Isa akan menjadi pemimpin yang mampu menyatukan umat manusia yang terpecah karena perbedaan budaya, suku, dan keyakinan yang menyesatkan. Turunnya Isa akan membawa perdamaian dan kesejahteraan yang menyeluruh, menghapus konflik dan ketidakadilan, sehingga tercipta harmoni global yang belum pernah tercapai sebelumnya. Para ulama menyebut bahwa ini adalah bukti bahwa keadilan Allah bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Dari perspektif ilmiah dan metaforis, beberapa ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa turunnya Isa memiliki dampak psikologis dan spiritual yang signifikan. Kehadiran Isa akan memberikan ketenangan dan harapan bagi umat manusia yang berada dalam kesulitan dan kepedihan. Para ulama menekankan bahwa hal ini
menunjukkan dimensi kasih sayang Allah yang tidak terbatas, bahwa ketika manusia menghadapi kesesatan dan fitnah, Allah menghadirkan seorang hambanya yang mulia untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Turunnya Isa bukan hanya memperbaiki kondisi fisik dan sosial, tetapi juga menenangkan hati manusia, memperkuat keimanan, dan mengembalikan kesadaran spiritual yang sempat hilang. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa turunnya Isa berperan sebagai penegasan akhir terhadap kesesuaian ajaran para nabi. Mereka menjelaskan bahwa seluruh nabi diutus untuk menegakkan prinsip tauhid, moralitas, dan kebenaran. Isa turun sebagai penutup dari misi kenabian sebelum tibanya kiamat, sehingga umat manusia dapat melihat keselarasan ajaran para nabi dan memahami satu pesan universal, keesaan Allah dan penegakan moral. Turunnya Isa adalah bukti nyata bahwa syariat Nabi Muhammad adalah penutup dan penyempurna bagi seluruh syariat sebelumnya, sehingga Isa datang bukan untuk menambah hukum baru, tetapi menegakkan dan menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan. Para ulama kontemporer juga melihat turunnya Isa sebagai fenomena yang relevan bagi dunia modern. Dalam kondisi masyarakat yang kompleks dan penuh tantangan teknologi, ekonomi, dan sosial, Isa akan menegakkan prinsip keadilan dan moralitas yang tetap relevan. Para ilmuwan menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dibawa Isa tidak kuno atau terbatas pada satu masa, tetapi abadi dan universal. Turunnya Isa adalah pengingat bahwa nilai-nilai moral, keadilan, dan kepatuhan kepada Allah tetap menjadi pedoman utama bagi umat manusia, terlepas dari perubahan zaman dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa hikmah turunnya Isa bersifat lintas waktu, relevan bagi manusia pada semua era, termasuk era modern. Selain itu, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa turunnya Isa adalah bukti konkret dari interaksi Allah dengan sejarah manusia. Mereka menjelaskan bahwa Allah tidak meninggalkan bumi dalam kekacauan, tetapi menghadirkan hamba yang mulia untuk memperbaiki tatanan yang rusak. Isa akan menegakkan keadilan, menegaskan prinsip tauhid, menghapus kesesatan, dan memimpin manusia menuju kesejahteraan. Para ulama menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa sejarah manusia bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang sempurna, di mana setiap peristiwa memiliki makna dan tujuan tertentu, termasuk turunnya Isa di akhir zaman. Para ilmuwan Muslim juga membahas aspek kosmologis dan alam semesta terkait turunnya Isa. Mereka menjelaskan bahwa turunnya Isa akan terjadi di tengah dunia yang sedang mengalami berbagai bentuk bencana dan ketidakseimbangan. Dalam konteks ini, kehadiran Isa adalah simbol pemulihan tatanan alam dan keseimbangan kosmik. Para ulama menekankan bahwa hal ini menunjukkan hubungan antara peristiwa duniawi dan kehendak Allah, bahwa turunnya Isa adalah bagian dari mekanisme ilahi untuk menegakkan keadilan, memulihkan moral manusia, dan memperbaiki keseimbangan alam semesta. Dengan demikian, turunnya Isa bukan hanya fenomena manusia atau sosial, tetapi juga bagian dari kehendak Allah yang mencakup seluruh ciptaannya. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa turunnya Isa adalah peristiwa yang memiliki banyak dimensi: moral, sosial, spiritual, kosmologis, dan akidah. Isa akan menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, menyatukan umat manusia, menegakkan hukum Allah, dan menjadi teladan moral yang sempurna. Turunnya Isa adalah bukti kasih sayang Allah, penegasan keadilan ilahi, dan tanda bahwa meskipun manusia sering tersesat dalam fitnah, Allah selalu menyediakan jalan untuk kembali kepada kebenaran. Isa Al-Masih akan menjadi simbol harapan, kepemimpinan moral, dan pemimpin spiritual yang membimbing manusia sebelum tibanya hari kiamat. Para ilmuwan Muslim juga membahas turunnya Isa Al-Masih dari perspektif filsafat sejarah. Mereka menekankan bahwa sejarah manusia
bukan sekadar rangkaian peristiwa kebetulan, tetapi diarahkan oleh kehendak Allah dengan tujuan tertentu. Turunnya Isa di akhir zaman dianggap sebagai puncak intervensi ilahi dalam sejarah manusia, di mana Allah menghadirkan pemimpin yang mampu menyatukan umat manusia dan menegakkan keadilan secara menyeluruh. Dalam pandangan ini, peristiwa turunnya Isa menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya bergerak secara linier, tetapi memiliki dimensi moral dan spiritual. Setiap peristiwa penting, termasuk munculnya fitnah besar, peperangan, dan kezaliman, menjadi latar untuk hadirnya Isa sebagai penegak kebenaran. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa turunnya Isa juga berkaitan dengan pemurnian keyakinan umat manusia. Isa akan menegaskan kembali ajaran tauhid, memperbaiki akidah yang telah menyimpang, dan menegakkan kebenaran secara nyata. Hal ini menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia tetap dalam kesesatan tanpa pembimbing yang benar. Kehadiran Isa adalah jawaban ilahi terhadap kebingungan spiritual, sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip kebenaran bersifat abadi dan tidak tergantung pada zaman. Para ulama menyatakan bahwa melalui turunnya Isa, manusia akan mampu melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang batil, sehingga tidak ada keraguan dalam membedakan kebenaran dari penyelewengan. Para ilmuwan Muslim juga menafsirkan bahwa turunnya Isa memiliki implikasi terhadap tatanan hukum dan sosial. Isa akan menegakkan hukum Allah dengan penuh keadilan, menghancurkan simbol-simbol kebatilan, dan menghapus praktik yang menyesatkan manusia. Hal ini mencakup semua bidang kehidupan, mulai dari hukum, etika, moral, hingga kesejahteraan sosial. Isa akan memimpin umat manusia dalam tatanan yang seimbang, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan keadilan ditegakkan secara merata. Para ulama menekankan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang benar tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal moralitas, integritas, dan kemampuan untuk menegakkan kebenaran. Dalam pandangan sebagian ilmuwan Muslim, turunnya Isa juga merupakan momentum penting bagi penyebaran ilmu dan pengetahuan. Isa akan membimbing manusia untuk memahami hukum Allah secara menyeluruh, menghapus kebodohan spiritual, dan memperkuat kesadaran moral. Para ulama menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa turunnya Isa tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik dan sosial, tetapi juga aspek intelektual dan spiritual. Kehadiran Isa adalah bentuk pendidikan ilahi yang langsung dari Nabi Allah untuk menegakkan akal, moral, dan kesadaran spiritual manusia. Dengan cara ini, turunnya Isa dianggap sebagai bentuk rahmat ilahi yang mendidik umat manusia agar kembali kepada prinsip kebenaran dan keadilan. Para ilmuwan Muslim kontemporer juga melihat turunnya Isa dari sudut pandang sains sosial dan psikologi. Mereka menekankan bahwa Isa akan membawa efek transformasi pada perilaku manusia, membangkitkan kesadaran moral, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dengan kehadiran Isa, manusia akan belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis, menghormati hak sesama, dan menegakkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa turunnya Isa bukan sekadar peristiwa keagamaan, tetapi fenomena yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang mendalam, mengubah pola pikir dan perilaku manusia secara signifikan. Selain itu, para ilmuwan Muslim menekankan dimensi kosmologis dari turunnya Isa. Isa akan turun di tengah dunia yang sedang mengalami ketidakseimbangan akibat peperangan, bencana, dan kerusakan moral. Kehadiran beliau adalah bentuk pemulihan tatanan alam semesta dan keseimbangan kosmik. Para ulama menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan keterkaitan antara peristiwa manusia dan hukum alam yang diatur oleh Allah. Isa hadir untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut, menegakkan keadilan, dan memulihkan harmoni dunia. Ini menegaskan bahwa turunnya Isa adalah fenomena multidimensional,
mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan kosmik secara bersamaan. Para ilmuwan juga menekankan bahwa turunnya Isa akan menghapus berbagai bentuk konflik dan ketidakadilan yang telah lama ada di dunia. Isa akan menegakkan keadilan bagi seluruh manusia, mempersatukan umat yang terpecah, dan menghancurkan praktik-praktik yang menindas. Dengan demikian, turunnya Isa adalah bukti nyata bahwa Allah selalu menyediakan pemimpin yang mampu menegakkan kebenaran, memperbaiki kerusakan moral, dan menciptakan tatanan sosial yang seimbang. Para ulama menyatakan bahwa hal ini menegaskan prinsip bahwa keadilan Allah bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Dalam perspektif akidah, turunnya Isa adalah penguatan prinsip tauhid. Isa akan menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, menolak segala bentuk penyembahan terhadap dirinya, dan membimbing manusia kembali ke jalan kebenaran. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep tauhid dalam Islam tetap konsisten dan relevan hingga akhir zaman. Para ulama menekankan bahwa turunnya Isa bukan sekadar peristiwa masa depan, tetapi pelajaran abadi tentang prinsip moral, spiritual, dan kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia. Isa adalah simbol harapan, kepemimpinan moral, dan pembimbing spiritual yang menyatukan manusia di bawah hukum Allah sebelum tibanya hari kiamat.